warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membagikan kisah nyata misteri dengan judul Malam 1001 Cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Ayu. Semua nama dalam cerita ini aku samarkan ya, sesuai permintaan narasumber. Cerita ini aku alami pada tahun 2009. Pengalaman yang tak akan pernah aku lupakan. Aku sekolah di salah satu SMA ternama di suatu kabupaten di Jawa Tengah. Kejadian itu bermula saat aku menjalani kemah pramuka yang wajib diikuti oleh semua siswa satu angkatanku. Ingat sekali, hari Jumat sore adalah hari pertama kita menjalani kemah. Seperti kemah pramuka pada umumnya, setelah upacara pembukaan dan mendirikan tenda, kami diberi waktu untuk istirahat, sekedar bercengkrama dengan teman satu kelompok maupun kakak-kakak pembina. Waktu itu aku satu tenda dengan kedua sahabatku, Sari dan Indah. Jadi kita bertiga seperti udah satu paket, nggak bisa dipisahkan. Maklum, waktu itu masih hits sekali dengan yang namanya geng. Latar belakang SMP yang sama membuat kita sangat akrab. Hari pertama sepertinya nggak ada kejanggalan. Sejauh ini semua berjalan dengan lancar. Waktu menunjukkan pukul 19:25. Setelah melaksanakan kegiatan wajib seperti sholat berjamaah dan ngaji, kami kembali ke tenda masing-masing. Malam pertama memang belum banyak kegiatan. Seperti jadwal, kita akan kemah selama 3 hari 2 malam di lapangan dekat dengan gedung sekolah. Ayo, temenin aku ke WC yuk, kebelet nih, kata Sari menyela obrolan dan bercandaan kami di dalam tenda. Kebiasaan kamu, Sar, besar terus. Sembari mengerutu, aku beranjak berdiri. Tak menunggu lama, kami berdua berjalan menuju WC yang ada di dalam gedung sekolah. Walau banyak kakak pembina di gedung, tapi mereka berjaga di ruangan dekat dengan pintu masuk. Sedangkan WC-nya berada di gedung bagian belakang. Setelah melewati lorong, kami pun sampai di WC Putri di ujung lorong sebelah kiri. Kamu tungguin ya, awas kalau ninggalin, cetus Sari, sambil masuk ke balik WC yang tengah, karena yang paling dekat dengan lorong sepertinya ada yang memakai. Sudah tertutup soalnya. Iya, udah sana beruang. Dengan penerangan yang agak remang-remang dan suhu yang dingin membuat aku mulai merasa was-was. Yur, suara air seperti orang lagi mandi, jelas sekali terdengar. Sepertinya WC sebelah sedang digunakan untuk mandi, pikirku. Kurang lebih 5 menit, Sari selesai buang hajat. Udah yuk, balik. Terlihat raut lega dari wajah Sari. Blat! Suara bantingan pintu WC yang terbuat dari seng itu mengagetkan kami. WC yang sebelah tadi terbuka sendiri, dan lebih kagetnya, di dalam tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi aku sangat jelas mendengar suara air seperti orang mandi di dalamnya. Tanpa sepatah kata, langsung aku menarik tangan Sari, lalu berjalan cepat meninggalkan WC tersebut. Nafas kami berdua tersengal-sengal. Setelah sampai di depan, di tempat yang ramai dan penerangannya udah benar-benar terang, aku memberanikan diri bertanya pada Sari, sekedar untuk memastikan. Sar, kamu tadi dengar kan kalau di balik sebelah itu kayak ada orang yang lagi mandi? Iya, aku tadi dengar, jelas sekali. Raut wajah kami kian pucat. Ya sudah Sar, diam aja, jangan ceritain ke siapa-siapa. Anggap aja nggak ada apa-apa. Semoga semuanya berjalan lancar. Doa terus ya. Aku mencoba menenangkan Sari yang benar-benar ketakutan. Walau sebenarnya aku juga sangat takut. Kami pun bergegas ke tenda lagi, lalu mencoba pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Kegiatan malam itu pun berjalan semestinya. Jam 11, semua sudah tertidur pulas. Aku lihat sekilas Sari pun ikut tidur pulas. Mungkin dia kecapean, pikirku. Entah kenapa, aku selalu teringat kejadian di WC tersebut. Kejadian itu membuatku susah tidur malam ini. 1,5 jam aku berdoa, sekedar untuk menenangkan diri, dan akhirnya membuat kantuk juga. Hari kedua sangat melelahkan. Dari menjalankan berbagai lomba sampai jalan-jalan menyeberangi sungai, telah kami lakukan. Syukurlah, aku lihat Sari hari ini ceria seperti biasanya. Rupanya, padatnya kegiatan hari ini cukup membuat dia lupa kejadian semalam. Sampai sore, kami sangat menikmati kegiatan yang melelahkan ini. Tak
Nih, aku buatin mie spesial buat kalian berdua. Sang kokiting kami. Indah memutarkan lamunanku. Dengan sigap kami langsung memakan habis masakannya. Seperti jadwal sore ini, kami bisa istirahat panjang sampai pukul 22. Sebelum cerita malam dimulai, pesta api unggun dan pertunjukan akustik menjadi penghibur kami. Semuanya terlihat gembira sekali, kecuali aku. Aku merasa tertawanya anak-anak seperti ada yang beda. Ayo, kamu kenapa? Nggak apa-apa mbah. Kayaknya aku lapar lagi deh. Oh, dasar manja. Sini aku buatin gelas. Hehehe, pengertian banget nih Bu Koki. Tepat pukul 22, briefing kegiatan cerita malam dimulai. Dari upacara pembukaan cerita malam, satu persatu mulai berjalan menuju sebuah bukit dekat sekolah kami. Kali ini kami berlima, Sigit dan Angga, satu kelompok bersama kami. Sigit, jagain aku ya. Wika. Si centil Indah mulai beraksi. Iya, aku jagain semua kok, nggak usah takut. Sigit yang juga ketua kelas berusaha jadi pelindung kami berempat. Ya, soalnya si Angga juga penakut. Bentar, aku mau makan malam dulu ya, nanti aku lanjutin. Maaf nunggu lama. Lanjutin kan nih? Setelah menunggu giliran, kelompok kami mulai berjalan beriringan dan mulai menjauh dari lapangan. Lilin-lilin di sepanjang jalan setapak menjadi petunjuk rute sekaligus satu-satunya penerangan bagi kami. Setiap kelompok beranjak cukup jauh, sampai kami tidak bisa melihat mereka. Bukitnya serem juga ya, banyak pemakanannya. Sari yang gaya bicaranya selalu ceplos-ceplos, malam ini seperti menjaga ucapannya dengan hati-hati dan sangat lirih, setengah berbisik. Iya sih, lumayan serem. Tapi kan di sini ada Sigit, jadi aku bisa tenang lah. Indah selalu saja mencari kesempatan dalam kesempitan. Lama-lama rute perjalanan kami mulai menanjak, dan di sepanjang jalan, samping kanan dan kiri kami pemakaman tua. Kalian lihat nggak? Di sebelah sana kayak ada putih-putih terbang. Ucap Angga dengan gemetar sembari menunjukkan ke arah pohon yang cukup besar. Namun seperti pohon mati, karena dedaunannya sudah rontok semua. Nggak ada apa-apa Angga, kakak-kakak pembina yang lain ngerjain kita kali. Udah, jalan lagi yuk. Pos 1 udah deket tuh. Benar-benar adanya Sigit cukup menjadi penenang di kelompok kami. Aku sendiri jalan seperti tidak tenang, seperti ada yang sedang mengikuti kami. Sekelabat aku melihat seperti bayangan yang berpindah-pindah dari semak satu ke semak yang lain. Cahaya api yang lebih dominan memancar dari satu gubuk sekitar 100 meter di depan kami. Iya, pos 1. Sejenak membuat hatiku agak tenang. Dua kakak pembina sedang menunggu kami di sana. Kami mulai mendekati ke pos tersebut. Setelah Sigit memimpin barisan, kami bersiap menerima kuis dari kakak-kakak pembina di depan kami. Akan tetapi, mataku tertuju pada sosok perempuan yang sedang duduk di ranting pohon besar atas gubuk pos ini. Sontak tubuhku kaku, wajahku pucat, dan kakiku gemetar. Lantas, aku langsung memejamkan mata sembari melafalkan doa-doa semampuku. Sesaat aku buka mataku kembali, dan saat itu aku lihat wanita itu masih ada di sana. Wajahnya seperti hancur, banyak darah, lalu tiba-tiba terbang, sangat cepat pergi dari ranting itu. Entah kenapa mataku tak bisa menangkap tanda-tanda kehadiran makhluk itu lagi. Ayo, jawab kuis dari kakak. Panggilan Kak Indra. Kakak pembina yang ada di depan mengagetkanku. Maaf kak, tadi soalnya apa ya? Konsentrasi makanya. Setelah menjawab semua kuis, kami bergegas menuju pos kedua sekaligus pos terakhir. Kali ini suasana semakin dingin dan menurut aku makin suram. Kami berlima pun hening, tak banyak bicara. Pohon-pohon besar dan makam etnis Tionghoa di samping jalan membuat suasana semakin horor. Ayo, tadi kenapa kamu bengong gitu? Indah mulai ingin tahu. Gak apa-apa kok, nanti aku ceritain kalau udah sampai tenda, ucapku. Ayo, kamu bikin aku makin takut, bisik Sari di telingaku. Gak apa-apa kok, udah lanjutin perjalanannya yuk. Buk! Suara seperti benda jatuh mengagetkanku. Benda itu menjatuhi punggung Indah. Hah? Ini apaan? Hah? Darah! Darah! Indah teriak-teriak sampai hilang kontrol. Kami
Sari juga ikut teriak ketakutan, karena ternyata benda itu adalah kaki manusia yang putus dan masih berlumuran darah. Baju Indah juga basah, sepertinya terkena darah. Sari langsung memelukku. Kami sangat ketakutan. "Hah, darah! Tolong lepaskan!" Indah terus teriak nggak karuan, seperti sedang mencoba melepaskan sesuatu dari lengan dan tangan kakinya. Kami yang panik sontak teriak-teriak minta tolong. Alhasil beberapa kakak pembina berlari mendekati kami. "Bruk!" Indah tiba-tiba jatuh terkapar. "Indah! Indah! Bangun Indah!" Sari dan Angga mendekati Indah sambil membayang-bayangkan tubuhnya. "Aneh, benda seperti kaki putus tadi melayang," ucapku penasaran. Kami berempat dibantu kakak 3 pembina membawa Indah kembali ke gedung sekolah. Indah masih terpejam, pingsan cukup lama. Hampir 1 jam, Indah terkulai lemas di ruang istirahat kakak-kakak pembina. Satu demi satu mulai terdengar riuh rombongan peserta kemah melewati depan gedung sekolah menuju ke lapangan. "Ah!" Indah terbangun lalu teriak-teriak. Dia sepertinya kesurupan, matanya melotot lalu mendekatiku, mencekikku dan sangat erat. "Tolong! Tolong!" Sari teriak ketakutan melihat aku dicekik oleh Indah. "Sakit! Sakit sekali! Aku tidak bisa bernapas! Ah! Pergi kalian! Pergi!" teriak Indah yang suaranya berubah menjadi seperti nenek-nenek. "Pak Taslim," Pak guru agamaku berlari ke arahku, lalu melepaskan cengkraman Indah di leherku. Aku sangat lemas seperti kehabisan nafas. "Kembalikan punya saya!" Indah meracau nggak jelas sambil mencakar-cakar apapun yang ada di dekatnya. Pak Taslim yang sedang membacakan doa sambil mencoba menenangkan Indah terlihat kewalahan. "Kembalikan! Ah! Tidak!" Indah berteriak sangat kencang sekali. "Oh! Ah!" Tiba-tiba Sari yang sedari tadi terdiam memelukku menangis. Menangis sangat kencang sambil terus menggenggam erat tanganku. Tapi tangisannya seperti bukan suara Sari. Dia kesurupan juga. "Wah! Wah! Wah!" Sahut-sahutan, suara tangisan memenuhi isi gedung sekolah. Ternyata tak hanya siswi, para kakak pembina yang wanita juga banyak yang kesurupan secara bersamaan. Aku langsung berdiri dan menjauh dari Sari dan Indah. Suara tangisan itu seperti memenuhi isi kepalaku. Pusing sekali. Aku mencoba melawan suara-suara ini. Satu demi satu anak-anak kesurupan dibawa ke ruangan. Aku mencoba menghindari suara-suara itu dengan menjauh dari pusat suara. Tapi anehnya suaranya seperti mengikuti telingaku. Aku hanya bisa terus berdoa semampuku. "Indra, cepat minta tolong Pak Kiai dekat sini." Perintah Pak Taslim yang sudah tidak mampu menangani banyak sekali yang kesurupan. Dan ternyata di lapangan pun sama juga. Banyak siswa yang kesurupan juga. Aku hanya terdiam, duduk lemas di ruangan tamu sekolah bersama beberapa kakak-kakak pembina cewek yang lain. Sedangkan yang cowok sibuk ikut membantu menangani siswi-siswi yang sedang kesurupan. "Allahu Akbar!" teriak-teriakan takbir Pak Taslim dan beberapa kiai mencoba mengeluarkan makhluk di dalam siswi-siswi yang kesurupan. Tapi anehnya saat sudah keluar pasti ada salah satu yang kesurupan lagi, seperti gantian. Malam yang sangat panjang. Aku mulai tak tahan lagi. Kepalaku pusing. Jeritan-jeritan itu seperti memenuhi isi kepalaku. Aku mulai lemas. Aku lihat dengan samar. Jam menunjukkan pukul 2:45. Tapi semua itu belum juga berakhir. Kakak-kakak pembina cewek yang ada di depanku satu persatu juga ikut kesurupan. Semakin malam, semakin banyak yang kesurupan. Teriakan, tangisan, dan jeritan semakin membuat tubuhku gak karuan. "Keluar! Astagfirullahaladzim!" Istighfarku semakin keras. Melihat Pak Taslim terpental ke arah lemari kaca. Sungguh suasana semakin mencekam. Semakin aku mempercepat doaku, rasanya semakin berat tubuhku. Sedikit demi sedikit tubuhku kian tak bisa aku kontrol. Pusing sekali. Tiba-tiba sosok wanita yang tadi aku lihat di atas pohon berada di samping kananku. Sangat dekat sekali. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tubuhku kaku. Satu kata pun tak bisa terucap dari mulutku. Makhluk itu masuk dari belakang. Perlahan, aku mencoba melawan, tapi sudah terlambat. Aku seperti mimpi. Samar-samar di mimpi itu,
Aku melihat Kak Indra mengambil benda kecil seperti batu akik di dekat pos 1 yang tadi kami lalui. Dia mulai menyimpannya di saku. Samar-samar aku juga melihat makhluk besar berbadan seperti kadal, namun berkepala manusia. Rambutnya panjang dan wajah yang sangat menyeramkan. Dari gerak-geriknya, dia sangat marah sama Kak Indra. Namun tak bisa menyentuh Kak Indra. Aku juga nggak tahu kenapa. Itu seperti mimpi yang samar-samar. Ayo, ayo, istighfar, istighfar. Suara seorang laki-laki setengah baya, yang akhir-akhir ini aku tahu namanya Pak Muh, salah satu orang pintar yang dipanggil di sekolahan. Menyadarkanku, tapi setengah sadar. Aku perlahan membuka mata. Kepalaku sangat pusing sekali. Entah kenapa, setelah aku terbangun, aku melihat seperti seisi gedung ini dipenuhi kuntilanak dan makhluk halus lainnya. Di atap gedung, di jendela-jendela kelas, di lorong-lorong, bahkan di aula sekalipun. Dan aku melihat dengan jelas sosok makhluk seperti kadal itu berada di tubuh Indra. Aku lalu bergegas ke arah Kak Indra. Kak, kembalikan batu akik yang tadi kakak ambil di bukit. Teriakku ke Kak Indra di depan Pak Mu. Batu akik apaan sih? Kak Indra mengelak. Tadi kakak ambil batu akik kan? Itu milik penghuni sana. Ini semua karena kakak ambil batu akiknya. Sontak Pak Mu mendekati Kak Indra sambil mengepalkan tangannya ke arah Kak Indra. Kembalikan sekarang. Jangan ambil sesuatu yang bukan hakmu, ancam Pak Mu. Kak Indra lalu mengeluarkan batu akik berwarna hitam pekat berbentuk oval dari celananya. Pak Mu memberikannya kepada Indra sembari mengutarakan permohonan maaf. Tak lama setelah itu, Indra mulai sadar, dan batu akik yang tadi digenggam Indra menghilang. Satu persatu siswi kembali sadar. Aku melihat sosok perempuan yang tadi merasuki tubuhku berdiri di ujung lorong, lalu seperti berjalan ke arah WC Putri, lalu tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Tak lama setelah itu, azan subuh mulai berkumandang. Satu persatu mulai normal kembali. Untunglah Pak Taslim yang tadi terlempar ke lemari kaca tidak terluka parah. Cuma sedikit goresan di punggung dan tangannya. Tapi cuma Kak Indra yang sedari tadi aneh. Semenjak kejadian itu, Kak Indra seperti orang gila. Dia sering senyum-senyum sendiri, tertawa-tawa sendiri, lalu pas ditanya, dia tidak menjawab apapun. Besoknya kita menjalankan kegiatan terakhir, yaitu upacara penutupan. Semenjak tadi pagi, aku tidak melihat Kak Indra. Belakangan aku tahu, dia beranjak pulang sebelum upacara penutupan dimulai. Dan hari itu juga hari akhir Kak Indra terlihat di lingkungan sekolah. Saat aku bertanya-tanya, Kak Indra mengalami gangguan jiwa dan menghilang entah kemana. Ada yang bilang dia pindah rumah, ada yang bilang dimasukkan ke RSC, ada yang bilang dia dikurung di rumah. Entahlah, tidak ada yang tahu informasi pastinya. Pihak sekolah pun menutup mulut soal kasus ini. Sementara cerita ini bisa menjadi pelajaran kita dalam kehidupan dan penting untuk diingat. Cerita ini merupakan reka ulang dari kisah nyata oleh narasumber. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Sekian dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.